Lanjut Pak Ustadz ya. Nanti Siap. seperti biasa Pak Ustadz, nanti jam 16, sekitar jam 16.35-an gitu ya. Mungkin kita didoakan Pak Ustadz untuk sehingga 16.45 bisa. Jalan ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ikhwatal iman rahimahullah, alhamdulillah terima kasih atas kesempatannya. Insyaallah sore hari ini kita akan melanjutkan tadabbur Al-Qur'an kita. Ini pertemuan kita yang ketiga dalam sesi tadabbur Al-Qur'an, dan sebagaimana yang sudah kita rencanakan, kita berencana untuk memulai tadabbur Al-Qur'an ini mulai dari surat-surat terakhir, surat-surat yang ada di Juz Amma. Maka pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tadabbur Al-Quran surat An-Nas, kemudian surat Al-Falaq, dan insya Allah sore hari ini kita akan masuki tadabbur Al-Quran surat Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas, atau sering juga disebut surat Kulhu, diawali dengan kata Kulhu. Nah, baik, Bapak Ibu ikhwatal iman rahimahullah, kita awali pertemuan kita sore hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ikhlas insya Allah adalah surat yang kita sama-sama sudah hafal dan juga familiar, apa namanya, sering kita baca ya dalam keseharian kita, baik itu di dalam sholat maupun di luar sholat. Ya, terlebih dahulu kita baca dulu sama-sama ya surat Al-Ikhlas yang akan kita renungkan maknanya. Saya harap bisa dibuka mikrofonnya. Kita akan baca sama-sama. Saya mengawali, silakan Bapak Ibu nanti mengulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu A'udzu billahi billahi minasyaitonir minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Ayunya panjang ya, ayunya 2 harakat. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Baik, insyaallah. Barakallahu fikum. Terima kasih Bapak Ibu. Kita telah baca surat Al-Ikhlas ya, yang terdiri dari 4 ayat. Surat ini pendek dan insya Allah kita semua pasti sudah hafal ya, insya Allah. Dan surat ini juga adalah ya, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, surat yang sering kita baca sehari-hari.
Karena memang disunahkan untuk membaca surat ini ya di waktu pagi hari. Ya, kita disunahkan baca surat ini di waktu pagi hari 3 kali. Ya, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dibaca 3 kali di waktu pagi. Kemudian disunahkan juga membaca surat ini 3 kali di waktu sore hari. Kemudian juga ada dalil yang menunjukkan disunahkan membaca surat ini juga ya di setiap akhir sholat maktubah, di setiap akhir sholat yang 5 waktu. Ya, baca surat Al-Ikhlas ini. Maka mungkin muncul pertanyaan bagi kita, apa sebabnya surat Al-Ikhlas ini disunahkan untuk banyak dibaca? Ya, sebelum kita masuk asbabun nuzul, mungkin kita bahas dulu keutamaan membacanya, agar kita semangat untuk sering-sering membaca surat Al-Ikhlas ini. Yang pertama, ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ya, aqbaltu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah datang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ada seorang laki-laki membaca surat Al-Ikhlas ini. Baca surat qul huwallahu ahad, Allahus samad. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wajabat, sungguh telah wajib. Qultu, maka kata Abu Hurairah, aku bertanya, wa ma wajabat, apa yang dimaksud telah wajib itu? Qala al-jannatu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah wajib baginya masuk ke dalam surga. Masya Allah. Ya, jadi ini surat Al-Ikhlas, surat yang apabila seseorang rajin membacanya, ya maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam shadiqul masduq, sosok yang nggak pernah berdusta, sosok yang tak pernah ingkar dalam janjinya, ya menjanjikan pada kita, kita wajib dimasukkan ke dalam surga. Ya, kenapa? Karena surat Al-Ikhlas ini ya serupa dengan kalimat tauhid yang kita baca. Ya, kalimat tauhid yang kita baca yaitu kalimat la ilaha illallah, ya tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, surat Al-Ikhlas ini isinya kalimat tauhid. Ya, qul huwallahu ahad, tidak ada Tuhan selain Allah, Allah yang satu. Ya. Dan kita sama-sama paham ya, keutamaan membaca kalimat tauhid itu adalah ya, kata Nabi SAW, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah akan masukkan ia ke dalam surga. Ya. Kita berharap saat ajal menjemput kita, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala izinkan bagi kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, tentu saja yang mampu untuk mengucapkan ini adalah orang yang terbiasa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, kemudian bagaimana jika ada orang yang mungkin dia lidahnya sudah keluh ketika sakaratul maut, sudah tidak mampu lagi mengucapkan kata apapun ya ketika maut datang menjemputnya. Apakah terhalang baginya untuk masuk ke dalam surga karena dia tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah? Ya, tentu saja tidak ya. Jangan khawatir karena ada hadis yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang wafat dan saat wafat itu dia dalam keadaan mengetahui, ya, dalam keadaan tahu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka Allah akan masukkan ia ke dalam surga. Jadi nggak sempat mengucapkan kalimat tauhid, tapi hatinya ya yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka Allah akan masukkan ia ke dalam surga. Nah, ini keutamaan luar biasa dan sesungguhnya cukup ini keutamaan satu ini ya membuat kita bersemangat untuk menjaga wirid harian kita pagi hari, sore hari, ba'da sholat.
Ya, kita jaga wirid kita itu dengan memperbanyak membaca apa namanya? Surat Al-Ikhlas. Kemudian surat Al-Ikhlas ini juga adalah surat yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai thuluthul Quran, sebagai sepertiga dari Al-Quran. Ya. Ini ada banyak hadis yang menguatkan mengenai gelar surat Al-Ikhlas ini sebagai sepertiga Al-Quran. Banyak sekali hadisnya, banyak sekali riwayatnya. Salah satu riwayatnya adalah riwayat dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, anna rojulan sami'a rojulan yaqra, bahwasanya ada seseorang mendengar temannya membaca Qul huwallahu ahad. Ya, dia dengar temannya itu membaca Qul huwallahu ahad, yuraddiduha, dan diulang-ulang terus dia baca surat Al-Ikhlas itu. Falamma asbaha, ya, temannya itu baca di malam hari. Maka ketika pagi hari, ya, orang ini mengadu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma asbaha jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara dzalika. Lalu menceritakan tentang hal itu. Menceritakan tentang temannya yang sering mengulang-ulang surat Al-Ikhlas. Wa kana rajulu yataqalluha. Dan sepertinya orang ini menganggap remeh perkara tadi. Dia menganggap apa namanya? Sepele. Kenapa sih baca Al-Ikhlas diulang-ulang tuh buat apa gitu. Jadi dia menganggap sepele. Karena surat Al-Ikhlas ini kita tahu kan surat yang pendek gitu ya. Oh, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Untuk apa? Ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangannya, demi Allah, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Ya, setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Jadi dia ulang-ulang itu berarti dia dapat pahala seperti orang yang menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Nah, ini dari sisi nilai, dari sisi pahala, dari sisi keutamaan. Tentu saja tidak dari sisi hukum ya. Jadi maksud saya begini, bukan berarti orang yang sudah baca Al-Ikhlas 3 kali berarti hukumnya sama dengan orang yang sudah menghatamkan Al-Quran. Nah, itu tentu saja nggak sama. Secara hukum berbeda, tapi secara nilai keutamaan, ya, kalau dia tidak mampu menghatamkan Al-Quran 30 juz, sekurang-kurangnya dia baca lah. Ya, surat Al-Ikhlas 3 kali. Dan kalau dia baca surat Al-Ikhlas 3 kali, dia dapat pahala seperti orang menghatamkan Al-Quran. Secara nilai gitu. Dan ini dikuatkan dalam riwayat yang lain ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu malam pernah bertanya kepada para sahabatnya, ya, apa yang membuat kalian berat, ya, menghatamkan atau membaca sepertiga Al-Quran malam ini? Ya, para sahabat menjawab, ya tentu saja kami berat karena sepertiga Al-Quran itu banyak ya. Kata Rasulullah, kenapa kalian berat membaca sepertiga Al-Quran? Ya, kata para sahabat, ya berat karena itu banyak. Maka kata Nabi SAW, bacalah surat Al-Ikhlas karena sesungguhnya dia setara dengan sepertiga Al-Quran. Insya Allah. Jadi dalam waktu 1 malam, bahkan dalam waktu 1 menit, Pak, kita bisa membaca sepertiga Al-Quran. Ya, baca Al-Ikhlas kan nggak nyampe 1 menit kayaknya ya. 30 detik mungkin udah selesai kita baca Al-Ikhlas. Tapi itu setara dengan kita menghatamkan atau menyelesaikan bacaan sepertiga Al-Quran. Ya, secara nilai pahala. Secara hukum tentu saja nggak sama ya. Karena kalau ada orang sholat, kemudian dia tidak baca Al-Fatihah, dia baca Al-Ikhlas saja 3 kali, sah atau tidak sholatnya? Ya nggak sah sholatnya. Ya. Meskipun dia sudah baca Al-Ikhlas 3 kali, ya. Meskipun dia beranggapan Al-Ikhlas 3 kali udah sama seperti baca Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas gitu. Ya enggak. Ya, secara hukum berbeda. Ya, tetap secara hukum ya menghatamkan Quran 30 juz itu ada hukum tersebut. Nah, ini motivasi bagi kita. Untuk apa? Untuk kita memanfaatkan waktu. Ya, sekecil apapun, sesempit apapun, ya.
Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan pahala yang besar. Dan ini memang keistimewaan umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita baca ya mengenai khosois, mengenai keistimewaan umatnya Nabi Muhammad SAW, di antara keistimewaan umatnya Nabi Muhammad itu adalah umatnya Nabi Muhammad ini ya dibebani syariat yang ringan, tapi pahalanya jauh lebih besar dibandingkan umat-umat sebelumnya. Itu umat Nabi Muhammad. Ya. Jadi syariat kita itu paling ringan, Pak, tapi pahalanya paling gede gitu. Kayak berbahagialah kita jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang kata para ulama, kalaulah para nabi, para rasul itu ya diperbolehkan memilih apakah mereka hidup sebelum hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau hidup sesudah hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pastilah mereka akan pilih hidup sesudah hidupnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mereka pasti akan pilih menjadi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena banyaknya keistimewaan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya itu umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu amal ibadahnya ringan tapi pahalanya gede. Insya Allah. Dalam satu hadis ya Nabi menyebutkan ada ada seseorang yang diberi pekerjaan, ya dia bekerja dari pagi, dari subuh sampai zuhur, dan dia mendapat upah 1 qirat, mendapat upah 1 qirat, ya kita anggaplah upahnya 100.000 gitu ya, 1 qirat. Kemudian ada orang yang bekerja itu yang tadi dari pagi sampai zuhur dapat upah 1 qirat. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, ada orang yang bekerja dari zuhur sampai asar, juga dapat upah 1 qirat. Kalau kerja dari pagi sampai zuhur, tentu jauh lebih lama kerjanya kan daripada zuhur sampai asar. Ini zuhur sampai asar kerjanya lebih singkat. Tapi upahnya sama 1 qirat. Tapi kata Nabi SAW, ada lagi orang yang bekerja dari asar sampai maghrib. Tapi upahnya 2 qirat. Nah kata Nabi SAW, orang ketiga itulah perumpamaan dari umatku. Orang-orang yang amalnya sedikit, amalnya ringan, tapi pahalanya besar. Tinggal masalahnya kita mampu atau tidak memanage waktu kita dengan baik. Kita manfaatkan itu. Ya. Sesempit apapun waktu yang Allah berikan pada kita, ya kita manfaatkan untuk mendulang pahala. Insya Allah. Kemudian yang ketiga, ikhwatal iman rahimakumullah. Surat Al-Ikhlas ini adalah surat yang apabila kita mencintainya, rajin membacanya, rajin mengamalkannya, rajin mentadaburinya, merenungkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kita. Dan apalagi cita-cita kita selain kita bercita-cita untuk mendapatkan cinta Allah kan. Ini cita-cita tertinggi seorang yang beriman. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya hadis riwayat Imam At-Tirmidzi ya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan qala, sesungguhnya ada seorang lelaki yang berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, inni uhibbu hadhihi surah." Sesungguhnya aku itu suka sekali, cinta sekali dengan surat ini. Ai kul huwallahu ahad, yaitu surat kul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hubbaka adkhalakal jannah." Sesungguhnya cintamu kepada Al-Ikhlas itu akan menyebabkanmu masuk ke dalam surga. Ya. Nah, Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan dia oleh Imam At-Tirmidzi. Ya. Kalau dalam hadis yang lain disebutkan inna hubbaka ya ahabbakar rahman. Sesungguhnya kecintaanmu kepadanya ahabbakar rahman, membuat Ar-Rahman cinta kepadamu. Ar-Rahman itu siapa? Allah. Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang itu cinta cinta kepadamu. Ya, Masya Allah. Jadi dengan kita cinta kepada surat Al-Ikhlas, maka Allah akan cinta kepada kita, dan bentuk cinta Allah pada kita adalah Allah masukkan kita ke dalam surga. Kemudian satu lagi, ini masih banyak sebetulnya, tapi saya pilih 4 saja karena waktu kita terbatas. Ini ada hadis yang memang hadis ini diperselisihkan oleh para ulama mengenai kesohihannya, tapi Syekh Al-Albani menyatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih.
minimal hasan deh. Dari sahabat Muadz bin Anas Al-Juhani radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad." Barang siapa membaca surat Al-Ikhlas hatta yahtamiha, hatta yahtamiha, sampai selesai dia baca surat Al-Ikhlas. Dia baca sampai selesai. Asyra marrat, 10 kali. Banallahu qasran fil jannah. Maka Allah Ta'ala akan bangunkan untuknya istana di surga. Masya Allah. Baca surat Al-Ikhlas 10 kali, Allah akan bangunkan untuknya istana di surga. Ya Allah. Hari ini banyak orang kebingungan, Pak. Bu, ya. Mungkin ya generasi sesudah kita tuh ya. Atau ya kalau generasi sesudah bawah ya termasuk saya gitu ya. Generasi milenial, generasi Z gitu. Yang kebingungan untuk memiliki rumah, memiliki tempat tinggal. Ya. Ini cari cara gimana caranya supaya punya rumah di dunia. Ya. Bahkan mungkin ada orang yang akhirnya putus asa gitu, untuk mendapatkan tempat tinggal di dunia. Akhirnya dia tempuh cara-cara yang haram untuk mendapatkan tempat tinggal. Ya, dia macam-macam, atau dia terlibat dalam transaksi yang tidak tepat lah dalam agama kita itu. Transaksi yang riba, transaksi yang goror, macam-macam. Demi mendapatkan rumah impian di dunia. Nah, bagi kita orang-orang beriman, ya, tidakkah kita merindukan bukan hanya kita mendapatkan tempat tinggal yang layak di dunia, tapi sesungguhnya bagi kita yang kita yakin walal akhiratu khairu abqa, akhirat itu jauh lebih baik, jauh lebih kekal. Bahwa saat kita wafat, kita akan menjalani kehidupan kita yang kedua. Dan kehidupan yang kedua itu adalah kehidupan kita yang sejati. Maka ya kita khawatir, kita nggak punya tempat tinggal nanti di kehidupan kita yang kedua. Ini kan bahaya ya. Kita sibuk untuk mendapatkan tempat tinggal dalam kehidupan kita yang pertama ini, tapi kita lupa ya menyiapkan tempat tinggal kita dalam kehidupan kita berikutnya. Maka ini ada cara yang sederhana, simple, ya agar kita mendapatkan tempat tinggal, bukan hanya rumah, bukan bedeng, bukan RSSS gitu, bukan rumah sangat sederhana, bukan. Ini istana di surga. Ya, Allah berikan bagi siapa? Bagi seseorang yang rajin mengamalkan surat Al-Ikhlas, dia membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Subhanallah. Nah, ini keutamaan-keutamaan ini mudah-mudahan memotivasi kita ya untuk kita rajin membaca surat Al-Ikhlas, dijadikan sebagai wirid harian kita pagi, sore hari, menjelang tidur, kemudian ba'da salat ya, atau di waktu-waktu ya yang lain ya kita baca surat Al-Ikhlas. Nah, kemudian apa asbabun nuzul, sebab turunnya surat Al-Ikhlas ini? Ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir ya disebutkan ada dua riwayat yang menyebutkan mengenai sebab turunnya surat Al-Ikhlas ini. Yang pertama adalah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari jalur sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, annal musyrikina qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya orang-orang musyrik, di sini konteksnya adalah orang-orang musyrik kota Makkah, ya. Qalu, mereka berkata li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata orang musyrik? Unsub lana rabbaka. Jelaskan kepada kami nasab Tuhanmu. Masya Allah. Nasab ya. Nasab itu apa? Nasab itu jalur keturunan gitu. Genealogi. Jelaskan kepada kami genealogi Tuhan. Ya, nasab Tuhan. Ini kan pertanyaan aneh ini ya. Tuhan punya nasab. Nasabnya gimana? Kalau sekarang ada buku The History of God. Ya, sejarah Tuhan. Jadi Tuhan itu dianggap seperti manusia gitu, ada sejarahnya. Seperti bangsa-bangsa ada sejarahnya.
Ada sejarah Tuhan. Sejarah Tuhan itu gimana? Ya. Jelaskan kepada kami nasab Tuhan. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan perkataan orang musyrik itu adalah bukan unsub tapi siflana. Siflana rabbaka. Siflana itu artinya jelaskan kepada kami sifat-sifat Tuhanmu. Ya, apa karakter Tuhanmu. Tuhanmu itu seperti apa sih? Siflana. Jadi ini pertanyaan sangat mendasar ini ya. Pertanyaan mengenai ciri-ciri Tuhan. Ya. Dan ini pertanyaan yang mungkin menjadi perdebatan selama ratusan tahun ya, karena muncul nanti para ahli ahli teologi ya, para ilmuwan di bidang usuluddin, di bidang ilmu kalam yang memperdebatkan mengenai ciri-ciri Tuhan. Yang sebetulnya ya kalau kita kembali kepada Al-Quran itu simpel. Ya ciri-ciri Tuhan itu surat Al-Ikhlas itu. Ya karakter Tuhan itu ya surat Al-Ikhlas. Ya. Dengan akal kita, kita sampai pada kesimpulan bahwa alam semesta ini nggak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada sang pencipta. Itu akal kita bisa sampai pada kesimpulan itu ya. Karena dengan akal kita, kita paham ada yang namanya hukum kausalitas. Namanya hukum sebab akibat. Nggak mungkin sesuatu itu ada dari ketiadaan. Itu nggak mungkin. Ya, ini ada kita di depan kita ada komputer, ada handphone. Ini kan ada gitu. Nggak mungkin handphone, komputer itu ada dari ketiadaan. Itu nggak mungkin. Pasti sesuatu yang ada itu berasal dari yang ada juga. Meja itu berasal dari yang ada, dari tukang kayu gitu, dari tukang furnitur gitu. Jadi eh, mustahil sesuatu yang ada itu berasal dari ketiadaan. Jadi mustahil alam semesta ini berasal dari sesuatu yang hampa, dari sesuatu yang tidak ada. Pasti berasal dari sesuatu yang ada. Nah, sesuatu yang ada itu yang kemudian disebut sebagai prima causa, sebab utama gitu. As-sababul awal. Itu dengan akal kita bisa sampai pada kesimpulan itu. Tapi dengan akal kita tidak akan bisa tahu mengenai karakter Tuhan, ya, karakter Sang Pencipta itu. Ya, karenanya Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan nabi dan rasul untuk memperkenalkan dirinya, memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala, memperkenalkan Tuhan kepada kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya dengan rahman rahimnya, dengan kasih sayangnya ingin manusia itu hidup dalam dalam keteraturan, ya, hidup dalam kedamaian, hidup dalam ketenangan, ya. Ya, sehingga diturunkanlah Nabi dan Rasul memperkenalkan kepada mereka siapa Tuhan mereka, memperkenalkan kepada mereka atau menjelaskan kepada mereka apa tujuan hidup mereka di dunia, ya. Menjelaskan pula kepada mereka bagaimana cara mereka menjalani kehidupan agar mereka dapat mencapai as-sa'adah, kebahagiaan. Nah, kan cita-cita manusia itu dapat bahagia, ya. Mencapai kebahagiaan as-sa'adah fi dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, maka diperkenalkanlah Allah. Ya. Maka kemudian diperkenalkannya apa namanya Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian diperkenalkan kepada kita syariat Islam. Dan itulah yang menjadi tiga hal yang paling penting yang hendaknya kita pelajari terus-menerus ya. Kita mengenal Allah, kita mengenal Rasulullah SAW, dan kita mengenal cara hidup kita, mengenal Islam. Ya. Nah, ini tiga hal yang paling penting untuk kita pelajari. Yang tiga hal ini juga hendaknya menjadi zikir kita setiap hari. Kita setiap pagi dan sore mengucapkan raditu billahi robba. Aku ridho Allah adalah Rabbku. Wabil islami dina. Aku ridho Islam adalah jalan hidupku. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridho Nabi Muhammad SAW sebagai nabi utusanku, sebagai suri tauladanku, sebagai panutan dalam kehidupan. Nah, kita ucapkan itu tiga kali di pagi maupun sore hari. Nah, jadi ini sebab kenapa turun surat Al-Ikhlas ya. Berasal dari pertanyaan orang musyrik mengenai sifat-sifat Allah. Fa'anzalallahu qul huwallahu ahad Allahus samad. Maka Allah menurunkan surat Al-Ikhlasnya. Jadi surat Al-Ikhlasnya sebetulnya sudah mencukupi bagi kita untuk mengakhiri berbagai macam perdebatan mengenai sifat-sifat Tuhan. Jadi cukuplah kita tadaburi surat Al-Ikhlas itu udah cukup. Ya, nggak perlu debat macam-macam. Ya. Surat Al-Ikhlas menjelaskan kepada kita
siapa Tuhan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan kul, katakanlah, ya. Nah, kita review dikit ya. Ini karena kita udah belajar bahasa Arab, nih sebagian yang hadir juga yang ikut dalam kelas bahasa Arab, ya. Maka kul ini adalah isim atau fiil, kata kerja atau kata benda? Tak kerja. Kata kerja. Oh, Fiil. Fiil apa? Fiil kan ada 3 macam ya. Fiil madhi, mudhari, amr. Amir. Amr. Amr. Amr, kata kerja perintah. Ya, kata kerja perintah. Setiap kata kerja di dalamnya ada pelaku. Maka pelaku atau domir di dalam kul ini, domir apa Bapak Ibu? Allah. Anta. Pelakunya anta, Anta. kamu ya. Katakanlah olehmu. Ya, pelakunya kamu. Katakanlah olehmu. Ya. Mu-nya ini kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setiap kata yang diawali dengan kata kerja kola yakulu, kul, ya, maka kalimat sesudahnya itu adalah kalimat baru. Maka sesudah kul ini kalimat baru. Katakanlah, kemudian ada kalimat baru, huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Nah, kita kenal ya, di dalam bahasa Arab ada 2 macam kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab disebutnya jumlah. Ada 2 macam jumlah. Maka jumlah apa ini Bapak Ibu? Huwallahu ahad. Ismiyah. Jumlah ismiyah. Iya. Kalimat yang diawali oleh isim ya. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu terdiri dari 2 unsur utama. Yaitu apa? Mubtada sama kabar. Mubtada dan khabar. Mana mubtadanya dalam kalimat huwallahu ahad? Allah. Huwa dong. Allah. Mubtada kan yang ada di depan ya. Maka mubtadanya adalah huwa. Ya, mubtadanya. Salah. Mubtadanya. Kata utama adalah dia. Kita lagi bicarakan dia. Dia siapa? Dia Allah. Maka Allah adalah mubtadanya. Huwa juga adalah mubtadanya. Jadi Allah adalah badal dari huwa. Kemudian sesudah mubtada ada khobar. Khobarnya mana kalau begitu? Ahad. Khobarnya ahad. Nah, jangan malu-malu. Khobarnya ahad. Ini khobarnya ya, keterangan. Ya, jadi katakanlah dialah Allah ahad. Dialah Allah yang satu. Bukan satu ya, esa. Dialah Allah yang esa. Karena beda antara ahad dengan wahid. Ahad itu esa. Ada kata wahid. Wahid itu satu. Kalau satu itu bisa 1/3 kali 3 tuh. Satu ya. 1/3 kali 3. Bisa 4/4 itu. Satu. Tapi ahad tuh enggak. Ahad tuh enggak bisa dibagi-bagi. Tidak bisa apa namanya? Ya, tidak bisa dibagi, tidak bisa dikali itu. Ya, tidak bisa dipecah ahad itu. Esa. Ya, dia satu. Dia esa. Dia satu yang benar-benar satu itu ahad. Ya. Katakanlah dialah Allah yang esa. Ya. Nah, Allah ini lafzul jalalah. Ya, nama yang Tuhan kita perkenalkan kepada diri kita. Ya, dia memperkenalkan namanya adalah Allah. Dan Masya Allah, Allah ini ya, Bapak Ibu, Allah ini, ya, ini adalah nama yang apabila dihilangkan hurufnya satu persatu, tetap merujuk kepada Allah. Allah. Kita hilangkan alifnya. Kalau kita hilangkan alifnya, kita baca apa, Bu? Lillahi. Milik Allah. Alhamdulillahi. Nggak ada alifnya, bacanya kembali kepada Allah. Lillahi. Kalau kita hilangkan lamnya. Semua. Kita hilangkan lamnya satu, jadi apa? Lahu. Lahu. Lahu juga kembali kepada Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kita hilangkan la-nya. Bisa hu. Hu-nya itu kembali juga kepada Allah. Huwallah. Dialah. Ya, huwallah. Huwa itu hu tuh asalnya.
Jadi ini lafaz yang apabila dihilangkan hurufnya tapi masih merujuk kepada Allah. Kul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang esa. Kemudian Allahus samad. Nah, ini kembali ya. Jumlah ismiyah. Ini mubtada'nya. Ini khabarnya. Allahus samad. Kemudian lam yalid wa lam yulad. Ini jumlah apa Bapak Ibu? Ismiyah atau fi'aliyah? Ismiyah atau fi'aliyah? Fi'liyah. Fi'liyah. Iya, diawali oleh fi'il ya. Iya. Fi'ilnya yalid. Yalid. Yalid ini Yalid. fi'il apa? Fi'il madi, mudhari, amr. Madi ya Pak? Karena ya. Mudori. Enggak dong. Mudori. Kalau ada ya, mudhari. Ya. Nah, yang menunjukkan dia fi'il mudhari itu ada 4 huruf. Anita ya. Ya. Anu. Hamzah, nun, ya, dan ta. Jadi di sini fi'il mudhari. Dan dia fi'il mudhari majzum. Akhirnya sukun. Kenapa? Karena ada huruf lam. Jadi karena ada huruf lam, dia jadi sukun. Lam yalid. Tidak. Yalid ini fi'il mudhari maklum atau majhul? Aktif atau pasif? Masih ingat aktif pasif? Aktif sih rasanya. Aktif. Nah, Ya. aktif ya. Aktif. Karena kalau pasifnya yulad. Nah, yalidu yuladu. Dia tidak melahirkan, tidak menghadirkan anak, walam yulad. Dan tidak dihadirkan anak. Ya. Dan tidak diperanak. Ya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Ini lagi-lagi jumlah fi'liyah. Ya. Dan ini lam huruf jazm. Yakun ini fi'il mudhari majzum. Ya. Dan yakun ini asalnya kana ya. Fi'il kana. Kita ingat fi'il kana itu sesudahnya ada isim kana dan khobar kana. Ya, ada isim kana dan khobar kana di dalam fi'il kana. Maka bisa nggak ditebak dalam kalimat yakun lahu kufuwan ahad mana isim kananya? Lahu. Hmm? Bukan. Lahu ini huruf jar. Huruf Oh jar. iya. Isim. Ini kita lagi bicara isim. Isim. Isim kananya itu marfu. Harokat akhirnya dhammah. Mana isim Ahad. kana? Isim kananya ahadun di belakang. Isim kananya. Khobar kananya mana? Kufuwan. Iya. Jadi asal kalimatnya walam yakun ahadun kufuwan lahu. Kalimatnya begitu tuh. Walam yakun ahadun kufuwan lahu. Dan tidak ada satupun kufuan yang setara lahu dengannya. Cobalah kita lihat terjemahannya pasti diterjemahkan begitu. Dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Ya, jadi nggak kita terjemahkan dan tidak ada baginya setara satupun. Nah, itu salah terjemahannya. Jadi berantakan terjemahan gitu. Ya. Jadi menerjemahkannya sesuai dengan urutan isim kana, kemudian khobar kana, baru keterangan ada jar majrur. Jadi kita terjemahkan isim kananya dulu. Isim kananya ahadun. Dan tidak ada satupun kufuan yang setara lahu dengannya. Baik, Masya Allah. Nah ini tinjauan bahasa ya dari surat Al-Ikhlas. Bapak Ibu ikhwatal iman rahimakumullah. Ya. Sekali lagi surat Al-Ikhlas ini adalah surat yang menjelaskan kepada kita mengenai karakter Tuhan kita, karakter Allah Subhanahu wa taala. Di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kul katakanlah huwallahu ahad." Dialah Allah yang esa. Ya, Imam Ibnu Katsir menyebutkan, "Kul huwallahu ahad." Ya, katakanlah dialah Allah yang esa. Makna ahad artinya adalah yakni huwal wahidul ahad. Dialah satu-satunya yang satu. Ya. Tuhan yang satu yang esa. Alladzi la nadhira lahu. Yang dia tidak membutuhkan nadhir, tidak membutuhkan pembantu. Wala nazira. Ya, wala wazira, tidak butuh menteri. Ya, tidak ada tandingannya, tidak butuh menteri, tidak butuh pembantu. Wala nadida, ya, dan tidak ada tandingannya. Wala syabiha, dan tidak ada yang serupa dengannya. Wala adila,
dan tidak ada yang setara dengannya. Ya, katakanlah dialah Allah yang satu, yang esa. Tuhan kita itu satu. Dan ini sesuai dengan ya akal sehat kita ya. Karena kalau kita tarik sebab akibat ya, hukum kausalitas, maka kita akan sampai pada kesimpulan segala sesuatu itu pasti asalnya itu satu itu. Ya, nggak mungkin ganda. Ya, pasti berasal dari ya, tadi yang disebut oleh para filosof sebagai prima causa, sebab utama. Sebab utama itu nggak mungkin dua, itu pasti satu. Ya. Dan Tuhan kita Tuhan yang satu, yang esa. Nggak ada dua, nggak ada tandingan. Dan dia tidak butuh tandingan. Tidak ada eh, apa pembantunya. Dia nggak butuh pembantu. Ya, para malaikat diciptakan oleh Allah tidak karena kebutuhan Allah, enggak. Allah nggak butuh. Ada yang membantu, enggak. Ya, Allah nggak butuh. Ya. Jadi Allah menciptakan malaikat ya supaya malaikat itu ya menjadi hamba Allah, menjadi makhluk yang taat kepada Allah. Ya, Allah ingin supaya ada hamba-hambanya yang taat kepada. Ya. Dan Allah nggak butuh makhluk. Kita yang butuh kepada Allah. Allah tidak butuh makan, kita yang butuh makan dari Allah. Allah tidak butuh minum, kita yang meminta air, minta minum darinya. Ya. Allah hidup dan hidupnya Allah adalah hidup yang benar-benar hidup. Karena dia hidup dan menghidupkan. Dan dia tidak butuh dihidupkan. Ya. Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya, dialah Allah Tuhan kita. Dan dia satu-satunya. Ahad, Esa. Ini akidah yang simpel. Allah itu Esa. Penyebab segala sesuatu itu pasti satu. Saya jadi teringat ini apa ada tulisan seorang antropolog ya, ada antropolog Belanda gitu yang pernah nulis saya lupa buku History of Java kalau nggak salah ya sejarah Jawa gitu. Jadi di antara kegagalan ya, di antara penyebab kegagalan kristenisasi di di wilayah Jawa, ya, terutama di kalangan elit, kalangan bangsawan Jawa, itu adalah karena akidah Trinitas itu sulit difahami gitu. Sedangkan akidah Tauhid itu mudah untuk difahami. Ya, jadi para bangsawan Jawa itu dulu ditawari untuk masuk agama Kristen gitu. Mereka sudah biasa apa bergaul dengan para dengan orang-orang Eropa gitu. Ya, sering ngobrol dengan orang-orang Eropa, berbahasa berbahasa Belanda. Dan akhirnya orang-orang Eropa menawari mereka udahlah masuk Kristen aja gitu. Ya. Tapi mereka menolak untuk masuk Kristen karena akidah Trinitas itu sulit untuk difahami. Lebih mudah memahami akidah tauhid. Tuhan itu satu. Itu lebih simpel untuk difahami. Sampai-sampai ada seloroh ya, ada apa? Ada joke gitu. Jadi bangsawan Jawa itu sampai mengucapkan kalimat, bagi kami lebih mudah memiliki Tuhan satu dan istri empat daripada memiliki Tuhan tiga dan istri satu. Gitu. Jadi bagi kami lebih mudah bagi kami untuk memiliki Tuhan satu tapi istrinya empat ya daripada Tuhannya tiga istrinya satu. Itu joke gitu. Tapi maksudnya adalah mereka sulit memahami konsep Tuhan itu tiga, tiga sama dengan satu sama. Tapi akidah Islam itu akidah yang sederhana. Ya. Pusat segala sesuatu, pusat apa namanya menciptakan segala sesuatu, pemilik segala sesuatu itu adalah Allah. Ya, jadi dalam kalimat la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah. Kita meyakini Allah adalah uh, Al-Khaliq, Allah adalah pencipta kita, Allah adalah Al-Malik, Allah adalah pemilik kita. Kemudian Allah adalah Al-Mudabbir, Allah yang mengatur seluruh urusan hidup kita. Dan karena Allah lah pencipta kita, pemilik seluruh kehidupan kita, pengatur seluruh urusan hidup kita, maka Allah lah yang layak untuk kita sembah. Dan itu kan sederhana gitu. Itu simple untuk difahami. Katakanlah dialah Allah satu.
Kemudian Allahus Samad. Ma makna as-samad? Apa arti as-samad? Ya. Dikatakan oleh oleh Abdullah bin Abbas ya. Abdullah bin Abbas ini sahabat Nabi yang paling faham mengenai Al-Quran. Ya, Abdullah bin Abbas pernah ditanya mengenai makna as-samad. Yakni alladhi yusammadu ilaihil khalaik fi hawaijihim wa masailihim. Ya, yang dimaksud dengan as-samad adalah yang menjadi tempat bergantung kepadanya semua makhluk. Tempat bergantung maksudnya tempat berharap, tempat meminta kepadanya, kepada Allah, semua makhluk. Dalam kebutuhan dan sarana mereka. Mereka meminta, mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenuhi seluruh kebutuhan, ya, hawaijim itu tadi ya, hajat-hajat, ya, dan masail dan masalah-masalah mereka. Ya. Dan kita yakin itu Allah As-Samad. Kadang-kadang ya Bapak Ibu ikhwatal iman rahimahullah, kadang-kadang karena iman kita ini kadang naik, kadang turun. Kadang-kadang ada orang yang yakin kepada Allah sebagai As-Samad itu ketika dalam suasana bahaya aja, dalam suasana kritis. Tapi ketika dalam kondisi tenang, kondisi nyaman, kondisi santai, dia nggak yakin Allah itu As-Samad. Ini sebagaimana apa namanya orang-orang musyrik ya, orang-orang musyrik itu apabila mereka digambarkan dalam Al-Quran, apabila mereka berada di dalam lautan ya, dan kemudian perahu mereka diterjang gelombang yang sangat besar, maka mereka akan berdoa kepada Allah. Dalam keadaan bahaya mereka berdoa kepada Allah. Tapi apabila mereka sudah sampai ke daratan, berada dalam suasana yang tenang, maka mereka lupa kepada Allah. Mereka kembali menyekutukan Allah. Jadi dalam suasana kritis mereka menyandarkan ya urusan mereka kepada Allah. Tapi ketika dalam kondisi tenang, mereka lupa kepada Allah. Dan itu sering seperti itu, manusia sering seperti itu. Ya. Ya, Imam Ibnu Katsir juga menyebutkan satu riwayat dari seorang laki-laki yang bernama Husain. Ada seorang laki-laki namanya Husain. Dan Husain ini dulu orang musyrik, orang yang menyembah berhala. Dan Nabi kemudian bertanya kepada Husain, wahai Husain, ya, berapa Tuhan yang kau miliki? Ya, kata Husain, aku memiliki 7 Tuhan. 7 Tuhan. 6 di bumi, 1 di langit. 6 di bumi itu maksudnya berhala-berhala yang dia sembah itu. Dan 1 di langit yaitu Allah. Kemudian Nabi SAW bertanya, kalau kamu berada dalam kesulitan, maka kamu minta kepada siapa? Maka kata Husain, aku minta hanya kepada yang ada di langit, hanya kepada Allah. Ya, kata Nabi SAW, kalau demikian, kenapa engkau tidak menyembah hanya kepada Allah saja? Ya. Bukankah engkau tahu, ketika kau berada dalam kesulitan, semua tandingan-tandingan selain Allah itu nggak bisa nolong kamu. Gitu. Nah, naluri manusia kan begitu. Ya. Ketika berada dalam kondisi sulit, ya maka dia akan kembali kepada Allah. Itu fitrah manusia itu. Harusnya begitu ya. Apa namanya? Orang kalau lagi kena musibah kan kembali kepada Allah. Ya, teriak Allah, Allah, Allah. Ya. Katanya profesi yang paling paling mengingatkan orang kepada Allah itu kalau di Jakarta supir angkot dulu. Kenapa? Karena supir angkot bawa mobil ugal-ugalan membuat orang jadi ingat kembali kembali kepada Allah itu. Jadi orang ingat kepada Allah kalau dalam kondisi susah. Nah, kita kita khawatir jangan sampai begitu ya. Jangan sampai kita hanya ingat kepada Allah, menjadikan Allah sebagai tempat bergantung ketika kita berada dalam kondisi susah aja. Ya, apa namanya? Ketika manusia meninggalkan kita baru kita kembali kepada Allah. Nah, ini bahaya. Kita jadikan Allah sebagai as-samad, tempat kita bergantung, tempat kita meminta, baik di masa senang maupun di masa susah. Kemudian ayat ketiga, nah, ini ayat ketiga ini ayat yang apa namanya membantah akidah orang-orang musyrik. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya Allah itu lam yalid wa lam yulad.
Dialah Allah yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Tidak melahirkan artinya Allah itu bukan anak dari sesuatu. Dan Allah juga tidak melahirkan, tidak memiliki anak. Kenapa sih seseorang itu memiliki anak? Seseorang itu memiliki anak karena dia butuh kepada anak. Butuh untuk apa? Butuh untuk melanjutkan keturunannya, melanjutkan eksistensi keluarganya. Itu keberadaan anak itu dibutuhkan untuk itu kan, ya, supaya ada yang meneruskan ini eh, pengurusan dunia ini. Maka kita butuh anak. Tapi Allah nggak butuh anak. Allah nggak butuh siapapun untuk mengurus dirinya, enggak. Maka Allah nggak butuh anak. Dan Allah juga tidak tidak butuh ayah. Ya. Seseorang itu butuh ayah, ya, karena ayah bisa menolongnya, ayah bisa melindunginya, ayah bisa mencarikan pekerjaan untuknya gitu ya sampai apa namanya presiden aja nyariin pekerjaan buat anaknya ya, itu presiden di negeri yang lain ya. Kalau di sini nggak ada. Ya, itu fungsi ayah tuh, ya, kepada anak. Dan Allah tidak butuh ayah. Lam yalid, nggak butuh ayah. Walam yulad, dan Allah juga tidak butuh anak. Ya, maka ucapan yang paling tidak beradab kepada Allah adalah ucapan sebagian orang bahwa Allah itu memiliki anak. Dan Allah marah betul, murka Allah. Di dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala ya mengingatkan kepada kita, wa qalu takhadar rahman walada, mereka berkata, Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah, memiliki anak. Laqad ji'tum syai'an idda, sungguh kalian itu mendatangkan satu perkara yang sangat mungkar. Takadu samawatu yatafattarna minhu, hampir-hampir langit itu pecah karena ucapan itu, karena ucapan tuduhan bahwa Allah itu memiliki anak. Wa tansyaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda, dan hampir-hampir saja bumi terbelah dan gunung runtuh, ya, hampir-hampir saja Allah murka dan kemudian memecahkan langit, membelah bumi, menghancurkan gunung karena ucapan yang kurang ajar itu kepada Allah, ya. Anda auli rahmani walada, karena mereka menuduh Allah itu memiliki anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada, padahal Allah Ar-Rahman tidak membutuhkan anak, tidak mengambil anak. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Sesungguhnya semua makhluk yang ada di langit dan di bumi itu datang kepada Allah sebagai hamba. Semuanya adalah hamba Allah. Ya, Nabi Isa itu hamba Allah, Maryam itu hamba Allah, Adam itu hamba Allah, semua ciptaan Allah itu hamba Allah. Ya, tidak ada yang jadi anaknya Allah. Allah nggak butuh kepada anak, pada manusia sebagai anak. Jadi ini ucapan yang sangat dimurkai oleh Allah, ya. Dan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ya, ada hadis qudsi, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa ucapan Allah punya anak itu adalah ucapan dusta dan caci maki, ya. Dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qala Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman, kadzabani ibnu Adam, ya, anak-anak Adam berdusta atas namaku, walam yakun lahu dzalik, padahal aku tidak melakukan hal itu. Wa syatamani walam yakun lahu dzalik, mereka juga mencaciku padahal aku tidak layak untuk dicaci. Fa amma takdzibuhu iyaya faqul faqauluhu, adapun dusta kepadaku adalah ketika dia berkata ayu'idani kama bada'ani, ya, bahwa dia tidak akan mengembalikanku hidup kembali sebagaimana dia menciptakanku pada permulaan. Ini adalah dusta atas nama Allah. Ketika ada seseorang berkata, saya kalau udah mati ya udah mati aja, nggak bakal dihidupkan lagi. Itu dusta atas nama Allah tuh. Orang kalau sudah mati pasti akan dihidupkan lagi oleh Allah dalam kehidupan berikutnya. Walaisa awalul khalqi bi ahwana alayya min i'adati. Dan tidak ada penciptaan yang lebih mudah, lebih ringan bagiku kecuali aku mengembalikan orang hidup lagi. Itu sangat mudah bagi Allah. Wa amma syatmuhu iyaya faqauluhu, adapun caci maki manusia kepada Allah adalah ucapan ittakhadallahu walada, Allah telah memiliki anak. Wa anal ahad, padahal aku adalah yang esa, as-samad,
ya, tempat bergantung, berharap segala sesuatu. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ini ucapan cacian kepada Allah. Nah, setahun sekali ada orang-orang yang merayakan ucapan cacian itu. Ya. Nah, oleh karena itu, ya nggak boleh lah kita mengucapkan selamat kepada orang yang mencaci maki Allah. Ya, yang menyatakan bahwa Allah itu memiliki anak. Nggak layak. Dan memang secara antropologis sih sebetulnya kan itu bagian dari apa? Dari inferioritas ya. Inferioritas apa? Karena sisa-sisa kolonialisme itu karena kita dijajah sama Belanda, sama bangsa Eropa yang bangsa Eropa beragama Nasrani, sehingga ya muncullah tradisi kita mau ucapkan selamat selamat hari raya mereka. Ya. Padahal kita kayaknya nggak heboh ya kalau apa perayaan agama Sinto gitu, nggak heboh gitu. Yuk ngucapin selamat Sinto gitu, atau ucapan selamat Buddha, nggak heboh. Tapi selamat Natal tuh heboh banget, sehingga diharapkan ucapkan macam-macam lah. Nah, padahal ini hal yang berat ya, ini hal yang berat. Kemudian yang terakhir, walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang kufu. Kufu itu setara. Kita ingat ya, istilah kufu ini sering digunakan dalam pernikahan itu. Ya, maka ada juga ulama yang berpendapat kufu ini artinya zauj, pasangan, istri. Ya. Dan Allah nggak punya istri. Walam yakun lahu kufu. Ya, ada juga para ahli tafsir menyatakan kufu ini maknanya adalah istri, pasangan. Allah nggak butuh anak, Allah tidak butuh ayah, dan Allah tidak butuh istri. Ya. Makna harfiahnya kufu itu adalah setara. Nggak ada yang setara dengan Allah. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Ya. Kita mampu mendengar, kita mampu melihat, tapi penglihatan Allah, pendengaran Allah jelas berbeda dengan penglihatan manusia. Penglihatan manusia kan terbatas. Kita hanya bisa lihat berapa meter. Pendengaran manusia juga terbatas. Tapi penglihatan manusia tak terbatas. Penglihatan Allah Ta'ala tak terbatas. Allah melihat apa yang nampak, apa yang tersembunyi. Allah mendengar semua ucapan kita. Baik yang terucap, tersurat maupun tersirat. Semuanya Allah dengar. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, sekali lagi inilah surat yang mencukupkan bagi kita sebetulnya untuk memahami mengenai sifat-sifat Allah. Ya, kita baca ini sifat-sifat Allah, kita tadaburi. Dialah Allah satu-satunya Tuhan kita yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang memberikan rezeki kepada kita. Dia satu-satunya yang layak untuk kita sembah. Ya, dia adalah tempat bergantung kita, tempat mengharap kita, tempat meminta kita. Ketika kita punya masalah, hendaknya kita datang pertama kepada Allah gitu. Anak kita sakit ya, datang pertama ke Allah. Ya, doa dulu. Jangan buru-buru ke dokter dulu. Doa dulu ke Allah. Baru habis itu cari ikhtiar yang syar'i ya. Kita datang ke dokter, kita beri obat. Tapi pertama jadikan Allah sebagai tempat bergantung kita. Doa, ngadu, ngeluh kepada Allah. Ya, jangan yang pertama kali kita jadikan tempat mengeluh adalah makhluk. Makhluk nggak bisa apa-apa. Ya. Jadi jadikanlah Allah sebagai as-samad ya, dalam semua suasana kehidupan kita. Susah, senang ya. Kita jadikan Allah sebagai as-samad. Kemudian Allah ya, dialah Allah yang tidak butuh anak, tidak butuh ayah, tidak butuh pasangan. Allah yang tidak setara, tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah. Dan itu cukup bagi kita untuk memahami sifat Allah Azza wa Jalla. Demikian Bapak Ibu ikhwatal iman rahimakumullah. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, ini ada yang kelihatan gitu. Pertanyaannya gitu kalau saya yang dari Bu Yayu. Nanti kalian yang mau nanya silahkan ya. Ajukan angkat tangan atau nanti kalau sudah selesai bisa langsung mengajukan. Pertanyaan begini Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara membuat kita istiqomah dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung atau sahabat ketika senang, tidak hanya ketika susah. Demikian Pak Ustaz. Iya. Jadi memang
Tidak bisa tidak ya, kecuali kita harus senantiasa menautkan hati kita kepada Allah. Kita, di dalam Al-Quran kan resep hidup tenang itu sederhana. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tahuilah dengan ingat kepada Allah hati itu tenang. Ya, jadi kita bisa menjadikan Allah itu sebagai as-samad, perasaan kita itu hadir, minta hanya kepada Allah. Itu kalau kita menjaga zikir kita kepada Allah, menjaga ingatan kita kepada Allah. Nah, zikir ini kan ada dua macam ya. Ada zikir dengan lisan, ada zikir dengan hati. Zikir dengan hati itu dibantu dengan zikir melalui lisan. Karenanya zikir melalui lisan ini juga jangan sampai terlewat gitu. Ya, zikir pagi kita, zikir sore kita, zikir sebelum tidur, zikir-zikir ketika kita ingin melakukan satu pekerjaan, kan ada zikirnya. Ada zikir keluar rumah, ya. Ada zikir ketika masuk rumah, keluar masjid, masuk masjid, keluar kamar mandi, masuk kamar mandi, mengenakan pakaian, itu ada zikir-zikirnya tuh. Ya kalau kita nggak hafal ya minimal baca basmalah lah ya, Bismillah. Nah, lisan yang terikat dengan zikir itu akan membantu hati ini juga terikat mengingat Allah. Sehingga ketika kita terkena musibah, terkena cobaan, yang kita ingat pertama kali adalah minta bantuan Allah. Bukan minta bantuan manusia. Minta bantuan manusia, manusia yang gerakan hatinya Allah. Bisa jadi manusia itu bantu kita, bisa jadi juga enggak. Tapi ya kita minta pertama kali pada Allah. Berharap pada Allah. Merasa fakir betul. Ini perasaan yang susah ya bagi orang, terutama bagi orang-orang yang mungkin ya hidupnya sudah nyaman gitu. Perasaan fakir. Fakir itu apa? Fakir itu kekurangan, rasa rasa kekurangan. Tapi rasa kekurangannya jangan ke manusia, tapi rasa fakir ke Allah. Itu mungkin sulit untuk kita hadirkan. Kalau kita pagi hari ya sudah ada makanan, pulang ke rumah sore hari dari bekerja, semua fasilitas sudah ada. Mungkin perasaan fakir itu kadang-kadang hilang. Ya beda mungkin misalnya ketika kita dulu berjuang, masih masih muda, kita merantau ke kota, ke negeri yang tidak ada teman. Nah, itu perasaan fakir itu besar sekali mungkin ya ketika kita dalam kondisi sulit. Tapi ketika semua fasilitas hidup sudah Allah penuhi, kadang-kadang perasaan fakir itu sulit untuk kita hadirkan. Padahal ini penting itu, menghidupkan perasaan fakir kepada Allah. Ya. Sebagaimana ucapan Nabi Musa alaihissalam ya. Nabi Musa alaihissalam itu ketika diusir dari kaumnya, dia berdoa, Robbi inni bima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, sesungguhnya aku itu sangat butuh atas kebaikan darimu. Nah, ini perasaan fakir ini harus terus-menerus kita hadirkan dalam hati kita. Dan memang kita ini fakir kan, kita ini fakir. Kita butuh betul bantuan dari Allah. Butuh betul bantuan dari Allah. Ya, ya. Karena kita nggak bisa apa-apa kecuali tanpa bantuan Allah. La haula wala quwata illa billah. Ya. Kita lepas anak-anak kita keluar kota. Siapa yang bisa melindungi anak-anak kita? Siapa yang bisa menjaga anak-anak kita? Ya Allah. Ya, kita berpisah dengan suami kita, dengan istri kita, ya karena ada pekerjaan. Siapa yang bisa menjaga pasangan kita? Ya Allah. Ya, kita butuh betul kepada Allah. Ya, dalam urusan rumah tangga kita, dalam urusan pekerjaan kita, ya, dan juga dalam ya urusan negeri kita, supaya negeri kita ini aman, ya tenang. Ya. Yang jaga ini siapa? Ya Allah. Allah yang masih jaga hati-hati para pemimpin-pemimpin negeri ini untuk tidak melakukan kekacauan. Ya, kita butuh betul. Jadi, Masya Allah, kita sangat butuh Allah dalam semua aspek kehidupan kita. Nah, ini, perasaan fakir kita butuh pada Allah ini. Hendaknya terus-menerus kita hidupkan. Ya, karena Allah suka apabila hamba itu minta kepada Allah. Dan beda dengan makhluk ya. Kalau makhluk itu nggak suka diminta-minta terus. Allah malah cinta, suka apabila seorang hamba itu selalu minta
kepada Allah. Baik dalam keadaan susah, senang, minta kepada Allah. Menyebut nama Allah. Demikian Pak, Bu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ya nggak ada cara lain kecuali jaga zikir lisan. Dengan kita menjaga zikir lisan, insya Allah akan terjaga juga zikir ya ingatan kita di hati kita. Jaga zikir lisan kita. Ya hendaknya kita punya target ya membaca zikir harian kita. Apakah itu dalam bentuk bacaan Quran? Ya, minimal sehari kita baca Quran 1 juz atau 10 halaman atau 5 halaman misalnya ya. Atau kita buat target misalnya sehari saya mau baca zikir la ilaha illallah ya 10 kali ya, atau 100 kali atau terserah buat target-target pikir harian kita dan kita pegang itu ya kita pegang pikir-pikir harian kita demikian ya wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi teman-teman? Oke, kalau nggak ada Pak Ustadz, jadi mohon ini kita tutup aja Pak Ustadz, kalau sesuai dengan waktunya. Dan Baik, mohon bagi kita semua, kerabat maupun teman-teman kami, orang tua, guru yang sudah mendengar. baik. Baik Bapak Ibu ikhwatal iman rahimahullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita melalui wasilah Zoom ini sore hari ini. Ya, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali Allah lah yang menghadirkan kita, mengizinkan kita hadir di tempat ini, memberikan nafas kepada kita, memberikan semua fasilitas hidup kepada kita. Kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan pada kita. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita abdan syakura, hamba-hamba yang mampu bersyukur atas semua nikmat tersebut. Kita gunakan semua nikmat tersebut ya dalam rangka taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita ya di kehidupan kelak ya di tempat yang lebih baik daripada tempat ini, kehidupan yang lebih nyaman, lebih indah daripada kehidupan di dunia ini. Ya, kita sama-sama baca doa. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang maha pembolak-balik hati, tetapkan hati kami pada agamamu ya Allah. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang maha mengubah hati, condongkan hati kami untuk senantiasa taat padamu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan kau palingkan hati kami. Sudah datang kebenaran pada kami. Dan berikanlah kepada kami perlindungan darimu ya Allah. Rabbana Oh, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah tunjukkan kepada kami yang benar itu benar adanya ya Allah dan berikan kemampuan kepada kami untuk mengikuti kebenaran itu ya Allah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah tunjukkan kepada kami yang batil itu batil adanya ya Allah dan berikan kemampuan kepada kami untuk menghindari kebatilan itu ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah anugerahkanlah kepada kami istri kami, keturunan kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, orang-orang yang menjadi penyejuk mata hati kami ya Allah. Menjadi Allahumma. menjadi cahaya mata kami ya Allah, baik di dunia maupun di akhirat kelak ya Allah. Dan jadikanlah di antara keturunan kami menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa ya Allah. Rabbana waj'alna muqimas salah. Ya Allah jadikanlah kami kaum yang mampu menegakkan salat. Wa min dzurriyyatina dan juga anak keturunan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu ikhwatal iman rahimakumullah, semoga semua yang hadir di tempat ini, yang hadir di Zoom ini, baik yang sedang mengalami musibah, cobaan, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat musibah cobaannya
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran atas musibah tersebut dan Amin. berikan pahala atas kesabarannya. Amin. Semoga semua yang sedang memiliki hajat-hajat, memiliki keperluan, kebutuhan, cita-cita yang baik ya di dunia, semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua hajat-hajatnya. Amin ya rabbal Amin. alamin. Amin. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita sore hari ini. Saya cukupkan, kita tutup sama-sama dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah. astaghfiruka wa Baik, atubu ilaik. saya mohon pamit Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.